Tutorial Sikermadiksi. Sistem Manajemen Kerjasama Pendidikan Vokasi atau dikenal dengan Sikermadiksi merupakan sistem informasi yang membantu memudahkan proses publikasi data dan informasi mengenai data kerjasama stakeholder dengan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga satuan pendidikan vokasi. Sikermadiksi juga memudahkan proses monitoring dan pemantauan terhadap pendataan kerjasama sehingga memitigasi adanya kerjasama yang justru merugikan Kemendikbudristek. Sikermadiksi terbagi dalam 3 role user, yaitu PTV, SMK, dan LKP. Fitur user PTV. 1. Untuk memulai sebagai user PTV, Sikermadiksi dapat diakses melalui link berikut. Dan sistem akan mengarahkan ke halaman utama. 2. Klik pengajuan akun pada halaman utama. Kemudian, klik perguruan tinggi. 3. Isikan data yang dibutuhkan dan upload dokumen SK pada form pengajuan akun yang tersedia. 4. Klik daftar untuk mengajukan akun perguruan tinggi dan data yang masuk ke sistem akan diverifikasi oleh admin. 5. Setelah user PTV berhasil mendapatkan akun, user dapat mengisi kolom email dan password pada halaman login. Kemudian, klik masuk untuk masuk ke dalam sistem. 6. Setelah berhasil login, user PTV dapat menggunakan menu-menu berikut ini. Menu kerjasama Budi. Untuk menambahkan data kerjasama Budi, baik yang memiliki NIB atau NPSN maupun yang tidak memiliki NIB, dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. 1. Klik menu kerjasama Budi. 2. Klik tambah data Budi untuk menambahkan data Budi yang memiliki NIB atau NPSN. Langkah berikutnya adalah setelah form input NIB atau NPSN muncul, isikan NPSN atau kode PT atau NIB pada form. Kemudian, klik cek data untuk pengecekan data. Setelah data berhasil ditemukan, maka form tambah kerjasama Budi akan muncul. Pilih kriteria mitra, lingkup kerjasama, dan data kerjasama yang mengikuti program studi dan bidang kerjasama. Klik tambah kerjasama untuk menambah data kerjasama. Klik simpan untuk menyimpan data. 3. Klik tambah kerjasama Budi non-NIB untuk menambahkan data Budi non-NIB. Langkah berikutnya adalah setelah form input NIB atau NPSN muncul, isikan data Budi non-NIB pada form. Klik tambah penanggung jawab untuk menambah data penanggung jawab. Klik tambah kerjasama untuk menambah data kerjasama. Klik simpan untuk menyimpan data. 4. Klik MOU atau klik tambah untuk menambahkan data MOU. Pilih opsi integrasi mitra Budi untuk memilih MOU yang sudah terintegrasi. Pilih opsi non-integrasi mitra Budi untuk mengisi data MOU Budi pada form. Klik edit untuk mengubah data MOU Budi dan klik delete untuk menghapus data MOU Budi. 5. Klik PKS untuk menambahkan data PKS dan isikan data yang dibutuhkan pada form yang tersedia. Lalu, klik simpan untuk menyimpan data. 6. Klik tombol tambah untuk menambahkan item kerjasama Budi. Kemudian, pilih program studi dan bidang kerjasama pada form yang muncul. Klik tambah untuk menyimpan data. Menu daftar Budi integrasi merupakan menu yang digunakan untuk menampilkan daftar data Budi yang terintegrasi. Menu daftar Budi manual merupakan menu yang digunakan untuk menampilkan daftar data Budi non-NIB. Menu instruktur atau pendamping Budi. Untuk menambahkan data instruktur atau pendamping Budi dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. 1. Klik menu instruktur atau pendamping Budi. 2. Klik tambah dan form cek data instruktur atau pendamping Budi akan muncul. 3. Isikan NIK pada kolom yang tersedia. Kemudian klik cek data. 4. Masukkan data instruktur atau pendamping Budi pada form yang muncul. Menu operator satuan pendidikan. Untuk menambahkan akun operator satuan pendidikan dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. 1. Klik menu operator satuan pendidikan. 2. Klik tambah dan form tambah data operator satuan pendidikan akan muncul. 3. Isikan data yang dibutuhkan dan checklist pada akses yang dipilih. 4. Klik simpan untuk menyimpan data. Menu
pelaksanaan kerjasama merupakan menu yang digunakan untuk mengisi pelaksanaan kerjasama. Terdapat beberapa submenu yang dapat digunakan pada menu ini, di antaranya 1. Submenu penyelarasan kurikulum. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data penyelarasan kurikulum dengan menambah data mata kuliah dan mengupload dokumen penyelarasan. 2. Submenu Teaching Factory atau pembelajaran berbasis proyek. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan Teaching Factory atau pembelajaran dengan data PJBL atau TEFA, data produk, dan memilih peserta. 3. Submenu dosen atau tenaga ahli dari dunia kerja atau dosen kami. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data dosen atau tenaga ahli dari dunia kerja dengan data dosen dari Dudi dan data pembelajaran. 4. Submenu praktek kerja lapangan atau PKL mahasiswa. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan PKL mahasiswa dengan data ronde, mengupload foto atau dokumen, dan memilih peserta. 5. Submenu praktek kerja lapangan atau PKL dosen. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan PKL dosen dengan data ronde, mengupload foto atau dokumen, dan memilih peserta. 6. Submenu sertifikat kompetensi. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data sertifikat kompetensi dengan data penyelenggara, mengupload lampiran bukti, dan memilih peserta. 7. Submenu pelatihan dari dunia kerja. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan pelatihan dari dunia kerja dengan data pelatihan dan menambah peserta. 8. Submenu riset terapan. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data riset terapan dengan data riset dan memilih peserta. 9. Submenu penyerapan lulusan. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data penyerapan lulusan dengan data serapan dan memilih peserta. 10. Submenu beasiswa atau ikatan dinas. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data beasiswa atau ikatan dinas dengan data nama dan keterangan, sumber biaya, serta memilih penerima beasiswa. 11. Submenu sarana. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data sarana dengan data Dudi kerjasama, jenis, nama alat, spesifikasi, jumlah, dan estimasi biaya. 12. Submenu kelas industri. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data Dudi kelas industri dengan data tempat dan waktu pelaksanaan, mengupload foto atau dokumen, dan memilih peserta. 13. Submenu pertukaran mahasiswa. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan pertukaran mahasiswa dengan data waktu pelaksanaan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 14. Submenu pertukaran dosen. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan pertukaran dosen dengan data waktu pelaksanaan, sumber pembiayaan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 15. Submenu konferensi internasional. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data konferensi internasional dengan data nama dan lokasi konferensi, waktu pelaksanaan, asal negara narasumber, asal negara peserta, dan output. 16. Submenu publikasi ilmiah. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data publikasi ilmiah dengan data judul publikasi, waktu pelaksanaan, penulis, output, nama jurnal, jenis publikasi ilmiah, dan penerbit. 17. Submenu Join Degree. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data Join Degree dengan data penyetaraan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 18. Submenu Double Degree. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data Double Degree dengan data penyetaraan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 19. Submenu Short Course. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data short course dengan data nama dan waktu pelaksanaan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 20. Submenu Join Research. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data Join Research dengan data nama, waktu pelaksanaan, riset, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 21. Submenu Pameran. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pameran dengan data nama pameran, waktu pelaksanaan, jumlah peserta, dan jumlah negara peserta. Fitur user LKP. 1.
Untuk memulai sebagai user LKP, si Kermadiksi dapat diakses melalui link berikut. Dan sistem akan mengarahkan ke halaman utama. 2. Klik pengajuan akun pada halaman utama. Kemudian, klik lembaga kursus. 3. Masukkan NPSN pada form cek NPSN yang tersedia. 4. Isikan data yang dibutuhkan atau upload dokumen SK pada form pengajuan akun yang tersedia. 5. Klik daftar untuk mengajukan akun LKP dan data yang masuk ke sistem akan diverifikasi oleh admin. 6. Setelah user LKP berhasil mendapatkan akun, user dapat mengisi kolom email dan password pada halaman login. Kemudian, klik masuk untuk masuk ke dalam sistem. 7. Setelah berhasil login, user LKP dapat menggunakan menu-menu berikut ini. Menu kerjasama Dudi. Untuk menambahkan data kerjasama Dudi, baik yang memiliki NIB atau NPSN maupun yang tidak memiliki NIB, dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. 1. Klik menu kerjasama Dudi. 2. Klik tambah data Dudi untuk menambahkan data Dudi yang memiliki NIB atau NPSN. Langkah berikutnya adalah, setelah form input NIB atau NPSN muncul, isikan NPSN atau kode PT atau NIB pada form. Kemudian, klik cek data untuk pengecekan data. Setelah data berhasil ditemukan, maka form tambah kerjasama Dudi akan muncul. Pilih kriteria mitra, lingkup kerjasama, dan data kerjasama yang meliputi program studi dan bidang kerjasama. Klik tambah kerjasama untuk menambah data kerjasama. Klik simpan untuk menyimpan data. 3. Klik tambah kerjasama Dudi non-NIB. Untuk menambahkan data Dudi non-NIB, langkah berikutnya adalah, setelah form input NIB atau NPSN muncul, isikan data Dudi non-NIB pada form. Klik tambah penanggung jawab untuk menambah data penanggung jawab. Klik tambah kerjasama untuk menambah data kerjasama. Klik simpan untuk menyimpan data. 4. Klik MOU lalu klik tambah untuk menambah data MOU. Pilih opsi integrasi mitra Dudi untuk memilih MOU yang sudah terintegrasi. Pilih opsi non-integrasi mitra Dudi untuk mengisi data MOU Dudi pada form. Klik edit untuk mengubah data MOU Dudi, dan klik delete untuk menghapus data MOU Dudi. 5. Pilih PKS untuk menambah data PKS dan isikan data yang dibutuhkan pada form yang tersedia. Lalu, klik simpan untuk menyimpan data. 6. Klik tombol tambah untuk menambahkan item kerjasama Dudi, kemudian pilih program studi dan bidang kerjasama pada form yang muncul. Tambah data untuk menyimpan data. Menu daftar Dudi integrasi merupakan menu yang digunakan untuk menambahkan daftar data Dudi yang terintegrasi. Menu daftar Dudi manual merupakan menu yang digunakan untuk menampilkan daftar data Dudi non-NIB. Menu instruktur atau pendamping Dudi. Untuk menambahkan data instruktur atau pendamping Dudi, dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. 1. Klik menu instruktur atau pendamping Dudi. 2. Klik tambah dan form cek data instruktur atau pendamping Dudi akan muncul. 3. Isikan NIK pada kolom yang tersedia, kemudian klik cek data. 4. Masukkan data instruktur atau pendamping Dudi pada form yang muncul. Menu operator satuan pendidikan. Untuk menambah akun operator satuan pendidikan, dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. 1. Klik menu operator satuan pendidikan. 2. Klik tambah dan form tambah data operator satuan pendidikan akan muncul. 3. Isikan data yang dibutuhkan